seperti biasa kalau mendukung yang menghibur itu, kirim apa? Ketik Pati. api. Pati. Apa ini? Lah apinya datang. Pati jangan tinggalin aku dong Pati. Aku kurang apa sih Pati? Olga, lu kurang kemanusiaan aja gak kayak hantu. Pati, cinta aku udah berkobar-kobar sama Pati. Lah gua nafsu juga Oh, sebentar kobar-kobar udah siap. Jangan pada tepuk tangan lu, seneng gua menderita. Kita boleh kan menghibur Raja juga? Boleh, Udah deh kayak sempurna boleh, aja. tapi mau kalian menghibur. tuh sangat-sangat berisik, tahu gak? Jadi? Semut dengerin ngomongin kalian, langsung bangun. Hah? Mayat dengerin kalian ngomong, bangun juga. Masya Ih, serem Allah. amat. Berarti kita adanya cuma pas lebaran tuh bisa bangun Makanya mayat. sekarang kita mau lihat perolehan sementara Udah gue siapin semua mangkoknya juga. grup. Kita lihat. Siapin mangkok. Semua grup nih, kita lihat perolehan sementaranya ya. Siapa yang paling tinggi? Mana? Ayo, Mana? siapa? Nah, ini dia. Oke. 2 tok 32,92%. Presto 32,14%. Karunia 19,71%. Sulung 8,03%. Kobar berapa? 4,52%. Lu ngeliat contekan di mana sih? Dari kuping, gaib 2,62%. Contekannya dari kuping, gue bukan ngeliat. Oh Gue bisa pantesan. mendengar jarak 1000 meter, makanya gue tahu. Oke? Ya, oke. langsung saja seperti biasa kalau mendukung yang menghibur itu, kirim apa? Ketik Pati. api. Pati. Apa ini? Lah apinya datang. Pati jangan tinggalin aku dong Pati. Aku kurang apa sih Pati? Olga, lu kurang kemanusiaan aja gak kayak hantu. Pati, cinta aku udah berkobar-kobar sama Pati. Lah gue nafsu juga Oh, sebentar kobar-kobar udah siap. Jangan pada tepuk tangan lu, seneng gue menderita. Gue kasih tahu, kalau Pati kawin sama dia anaknya jengklot. Enggak, bapak-bapak yang di situ kayak nafsu banget sama gue cium. Ntar gue cium beneran nih Pak. Sini deh, Ci. Ah. Ci, sini, Apa? Ci. Sini, Ci. Coba lihat, Ci. Tuh. Ih, makin Coba normal gugi aja, gam Ci. dulu dong. Gugam. Pati, Cinta lo berkobar-kobar. benar sekali Pati. Dan ada yang berkobar-kobar juga. Siapa Pati? Ya sudah pasti, kobar. Nanti kita lihat ya, dari mana-mana. Kobar, kalian sudah siap bikin ketawa? Yoga yo. Loh, Bun, Kok yoga iya loh Bun? kita tidak cuma membuat lucu, tapi kita juga memintarkan masyarakat. Berarti sekarang kalau masyarakatnya sudah tertawa Bun. Berarti mereka tandanya sudah pintar. Lah terus kalau masyarakatnya belum tertawa Bun? Ya itu tandanya mereka harus panggil kobar. Bun. Orang pintar Bun. Yoga yo, orang gila. Higienis. Hasanah penjara di Indonesia sekarang ini makin terbuka. Coba lihat, bupati boleh masuk, artis-artis boleh masuk, pelawak-pelawak bolak-balik masuk. Ini tidak bisa dibiarkan. Saya khawatir kalau semuanya diizinkan masuk, anak-anak pang tidak kebagian kapling. Selamat malam. Malam, Apa benar Bapak yang bernama Bunali? belum benar. Kok belum benar itu loh? Pak, bapak saya namanya Slamet. Oh, namanya Selamat. Ibu saya namanya Meni. Kakek saya mati. Jadi saya ini dari keluarga Selamet menikmati. Lah terus yang di sini yang namanya Bunali itu siapa? Saya. Loh,
Kok kamu nggak ngaku dari tadi? Loh, tadi kan nanya namanya bapak saya. Memang. Lah kalau saya ya Bu Nali. Terus bapak siapa? Perkenalkan, Ya. nama saya Yuan Felix Tampang Bloon. Pak. Setahu saya, Pak, yang terkenal itu Juan Felix Tampu Bolong. Loh, itu yang tajir abis. Lah, Bapak? Loh, saya yang abis tajir. Kere berarti, Pak ya. Memang. Terus ngapain Bapak di penjara? Loh, saya ini pengacara. Siapa yang bilang saya itu di penjara? Loh, ini di mana ini, Pak? Lah di penjara. Lah iya, ngapain Bapak di penjara? Maksudnya saya kemari itu, saya ingin membuatkan Anda itu pledoi. Pledoi itu apa? Nah, dalam istilah hukum, pledoi itu artinya adalah pembelaan. Jadi jelas, kedatangan saya kemari untuk membela kamu. Ya telat, Pak. Lo kok bisa telat itu loh? Loh, kalau Bapak mau bela saya itu aturan dulu. Waktu saya ngerampok toko terus digebukin massa, itu Bapak bela saya. Maksudnya itu, saya membela kamu itu biar kasusmu itu dapat peninjauan kembali, Bun. Ya telat, Pak. Lo kok telat lagi, tak, Bun? Apanya yang ditinjau ulang? Toko yang saya rampok itu sudah rata dengan tanah. Kamu di sini kasusnya apa? Banyak. Lo kok banyak? Loh, saya ini kan mengayomi segala jenis kejahatan. Maksudnya kamu ditahan sekarang ini loh, karena kasus apa? Oh, pencurian. Oh, pencurian. Dalam istilah hukum, pencurian itu terbagi dua jenis. Hah? Pencurian dengan kekerasan atau curas, Hah, curas, Pak. Sip, curas. dan curas. satu lagi, pencurian dengan pemberatan atau curat. Nah, curat, Pak. Sip. Sip, Pak. Ya itu, ya itu. Sapsip, sapsip. Kamu itu yang mana? Loh, saya dua-duanya. Loh, kamu dua-duanya. Loh, bahkan satu lagi, Pak. Ada yang belum? Curhat. Iya. Kamu kasus curasnya, kamu melakukan kekerasan terhadap siapa? Beras. Kok bisa beras itu loh? Loh, gini loh, Pak. Saya itu kan sudah niat nyuri, Pak ya. Itu toko saya buka, loh isinya beras. Lah berarti ini saya mencuri. Mencuri beras? Iya itu, Pak, curas. Pencurian beras. Berarti kalau gitu curatnya, yang jaga toko itu kamu bunuh, kamu aniaya. Yoga yo. Loh, kok yoga iya loh, Bun? Gini loh, Pak. Itu kan beras, Pak. Oh. Saya angkat gini, berat, Pak, ini, Pak. Lah terus curatnya mana? Ya ini curat. Pencurian pemberatan. Kalau gitu, kalau curhatnya saya tahu. Apa? Setelah kamu mencuri, barang-barangnya kamu ngobrol sama temanmu seanggota geng bahwa saya habis mencuri. Iya toh? Yoga yo. Loh, kok yoga loh? Gini, Pak. Itu kan beras saya angkat. Nggak tahu tumpah, Pak. Ya saya tangkap polisi. Lah terus hubungannya sama curhat itu apa, Bun? Ya ini curhat. Pencurian kurang hati-hati. Nah. Ini, Pak. Bun, sebenarnya kamu itu sebelum jadi rampok itu jadi apa, Bun? Copet. 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 Di sini di catatan kriminalmu ditulis bahwa kamu adalah salah seorang copet yang jujur. Yoga yo. Di sini ada tulisannya, Bun. Kemarin kamu nemu dompet di jalan dan kemudian kamu kembalikan ke pemiliknya. Saya salut. Pasti kamu sudah sadar. Yoga yo. Yoga ya gimana loh, Bun? Pak, copet itu ngambil dompet dari saku celana. Ya memang. Lah kalau ngambil dompet di jalan, itu pemulung. Lah saya ini kan copet, bukan pemulung. Maksudnya gini loh. Kamu itu ya memang kasusnya banyak banget. Di sini di catatan kamu juga terkenal bahwa kamu itu paling tidak pernah dikejar-kejar sama polisi. Oh iya, sip. Pasti kamu punya ilmu hitam. Yoga yo. Lah terus kok bisa kamu nggak dikejar-kejar sama polisi? Loh, saya pakai trik, Pak. Ada triknya? Ada yo. Saya boleh tahu. Jadi triknya supaya tidak dikejar-kejar polisi, begitu saya ngerampok, saya dekati polisi. Hati-hati loh ya. Loh, hati-hati, Pak. Ini disaksikan semuanya loh. Ya, iya. Berarti kamu minta backing. Enggak, Pak.
Atau jangan-jangan hasil rampokanmu pasti kamu bagi-bagi? Yoga. Lah sekarang loh Bun, kalau kamu habis ngerampok kamu deketi polisi, pasti kan kamu langsung ketangkep. Ya iya. Tapi kan saya tidak dikejar-kejar. Gini, kamu itu keluar dari penjara ini kamu mau ngapain? Mau balik. Wah, dari tadi saya ngobrol ini paling seneng. Mau balik, pasti kamu pingin jadi ulama. Juga, Pak. Atau jangan-jangan kamu pingin jadi pimpinan pondok pesantren terbesar di Indonesia. Gak potongan, Pak. Tadi kamu katanya mau jadi mubalik. Loh, maksud saya sekeluar dari penjara itu saya mau balik ngerampok lagi. Itu namanya kamu belum insaf. Ya iya. Tapi enggak apa-apa, Bun. Sebagai seorang pengacara, Bun, saya wajib membela Anda untuk melakukan remisi. Remisi itu apa? Nah, remisi itu adalah, dalam istilah hukum, remisi maksudnya adalah potongan hukuman. Oh, terus? Kamu sekarang dihukum berapa tahun? 20 tahun? 20 tahun. Dengan adanya remisi, hukumanmu akan dipotong jadi 5 tahun. Oh. Atau mungkin 10 tahun. Enak, Bun, itu, Bun. Percuma, Pak, kelamaan. Lo kok bisa kelamaan loh, Bun? Saya itu daripada dipotongkan 5 tahun penjara, dipotongkan 10 tahun penjara, nggak usah, Pak. Berarti kamu nggak mau cepet bebas? Yoga yo, saya tuh pingin keluar dari penjara, Pak. Lah kok kamu tolak remisinya tadi? Saya lebih baik dipotongkan 2 jeruji, Pak. Itu namanya kamu mau kabur. Iya, iya.